8 Desember 2023, sirine secara serentak menggema di Israel karena sistem penahan rudal merespons rentetan roket yang ditembakkan dari jalur Gaza. Peristiwa ini sukses bikin warga Israel kocar-kacir dan harus mengungsi ke berbagai wilayah. Orang-orang ramai berkumpul di sebuah lapangan di Tel Aviv untuk bergegas mencari perlindungan. Sebelumnya pada hari yang sama, sebuah roket juga merusak mobil yang diparkir di Tel Aviv, namun tak ada yang terluka. Lalu bagaimana serangan demi serangan menghantam berbagai wilayah di Israel? Tel Aviv. Sebuah video rentetan roket serangan Hamas yang direkam oleh warga sipil Israel beredar di jagat maya. Tak jelas kapan itu diambil, namun yang pasti kejadian tersebut diabadikan saat langit kota di pemukiman Tel Aviv dalam keadaan gelap gulita. Melalui keterangan unggahan disebutkan, inilah situasi Tel Aviv tak lama setelah pengeboman Al-Qassam. Sayap militer Hamas tersebut memang mengumumkan serangan rudal ke Tel Aviv sebagai balasan atas pembantaian warga sipil di jalur Gaza. Sejumlah media Israel pada 8 Desember 2023 pun melaporkan bahwasanya terdengar suara ledakan hebat di pusat Israel tanpa adanya peringatan terlebih dahulu. Pars Today mewartakan ledakan besar yang terdengar dari Tel Aviv tersebut disebabkan oleh 2 rudal Palestina. Rudal kemudian mengenai target di pusat kota Zionis dan luput dari cegatan Iron Dome. Beberapa saat sebelumnya, media-media Israel mengabarkan terdengarnya suara ledakan hebat di udara Gush Dan, pusat Tel Aviv, dan mengumumkan 2 rudal ditembakkan dari arah laut ke Tel Aviv tanpa mengaktifkan sirine bahaya. Metula. Sementara Al-Qassam menyasar kawasan Tel Aviv, sebuah pemukiman yang terletak di utara bernama Metula justru menjadi sasaran empuk bagi pasukan Hizbullah. Dalam keterangan yang dikutip Tribun News dari Al-Mayadin, Ketua Dewan Pemukiman Metula, David Azulay menginformasikan bahwa seluruh infrastruktur di permukiman tersebut tak berfungsi. Permukiman Israel Metula terus mendapat serangan bertubi-tubi dari Hizbullah. Alhasil, semua infrastruktur sipil Israel yang terletak dalam jarak 4 km dari perbatasan dengan Lebanon tidak beroperasi karena serangan non-stop tadi. Selain itu, surat kabar Israel Ma'arif menunjukkan bahwa Hizbullah Lebanon mengusir pemukim dari utara. Lebih lanjut, media yang sama juga melaporkan bahwa tentara Israel telah memperkuat pasukannya di wilayah utara dalam beberapa pekan terakhir, mengingat Hizbullah menargetkan permukiman dan situs. Kekhawatiran pemukim di utara pun senantiasa sama, bahkan semakin besar. Ini dibuktikan dengan mereka yang takut kembali ke rumah. Karena itu, tak salah jika kawasan Metula ini digambarkan sebagai kota hantu oleh media Israel, dengan bayangan Hizbullah di halaman rumah mereka. Eilat. Kelompok Houthi ikut melakukan serangan di salah satu kota Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap militan Hamas Palestina. Milisi Islam asal Yaman tersebut meluncurkan serangkaian rudal balistik ke pos militer di kota Eilat, Israel Selatan baru-baru ini. Bahkan dalam laporan media Reuters 7 Desember 2023, Houthi mengumumkan bahwa mereka akan terus melaksanakan operasi militer melawan Israel sebagai musuh. Pernyataan tersebut juga mencakup keputusan untuk mencegah kapal-kapal Israel menavigasi Laut Arab dan Laut Merah sebagai dukungan kepada rakyat Palestina yang mereka anggap tertindas. Sehari sebelumnya, pesawat tak berawak diluncurkan dari wilayah Yaman, namun kapal Arleigh milik AS yang bernama Mason berhasil menembak jatuh drone tersebut. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan. Sasaran drone pun dianggap tidak jelas. Kelompok Houthi juga mengklaim bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak dan rudal. Itu adalah ketika 2 kapal Israel menjadi sasaran di wilayah Laut Merah minggu sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa serangan ini sebagai tanggapan terhadap tuntutan warga Yaman dan seruan negara-negara Muslim untuk mendukung rakyat Palestina. Kiryat Shmona.
Kota-kota di utara Israel seperti Kiryat Shmona memang patut mewaspadai serangan dari Hizbullah. Tepatnya pada 2 November 2023 lalu, kelompok ini meluncurkan sekitar 25 hingga 30 roket yang sukses membakar sejumlah kendaraan di kota tersebut. Al Jazeera melaporkan sebuah roket juga ada yang mengenai hunian. Beberapa ledakan terdengar pula di pangkalan Angkatan Laut Naqoura. Hizbullah mengakui telah meluncurkan drone berbekal bahan peledak dan menargetkan pusat komando Israel di arah timur. Pertempuran di perbatasan Lebanon-Israel nyatanya kian memanas sejak pimpinan Hizbullah, Hassan Nasrallah, mengumumkan memulai perang atas dukungan terhadap Hamas. Bersamaan dengan itu, Brigade Qassam Hamas di Lebanon dilaporkan telah menembakkan 12 peluru kendali ke arah Kiryat Shmona dan sekitarnya. Melalui pesan Telegram yang dikutip CNN, kelompok tersebut mengatakan penembakan ini sebagai balasan terhadap pembantaian rakyat di Gaza. Haifa. Kota terdampak selanjutnya adalah Haifa. Dalam sebuah laporan yang dinukil dari Al Arabiya 12 Oktober, Brigade Ezzeddin Al-Qassam mengatakan bahwa pihaknya telah menggempur kota Haifa di Israel Utara dengan sebuah roket R-160. Sementara dalam pernyataan 1 Desember oleh rilis Detik News disebutkan, militer Israel mengatakan bahwa setelah peringatan roket di daerah dekat Haifa, sekitar 130 km utara Gaza, peluncuran sebuah roket juga teridentifikasi dari jalur Gaza. Pada dasarnya, kota Haifa telah lama menjadi salah satu yang paling rawan. Iran berulang kali mengancam akan menyerang kota ini selama bertahun-tahun. Pada Desember 2020 misalnya, kota ini kembali dibahas sebagai target ketika sebuah surat kabar Iran mendesak pemerintah menyerang Haifa jika Israel terbukti berada di balik pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh. Para pakar mengatakan meskipun Haifa hanya kota terbesar ketiga di Israel, namun di mata rezim Iran, kota itu adalah target utama karena signifikansi ekonominya dan kedekatannya dengan Lebanon. Ashkelon. Kota Ashkelon bisa dibilang menjadi satu di antara kota yang terdampak paling parah. Sejak awal, Ashkelon telah menerima sejumlah besar serangan roket dan rudal yang ditembakkan dari arah Gaza. Berdasarkan pembaharuan data yang dihimpun Sindonews hingga akhir Oktober saja, lebih dari 1.000 roket telah ditembakkan ke kota tersebut. Dengan rincian 340 lokasi jatuh dan 180 serangan langsung. Jumlah ini merupakan seperempat dari seluruh roket Palestina yang ditembakkan ke wilayah Israel, dengan lebih dari 200 roket dikirim ke Ashkelon saja selama 1 jam pada tanggal 14 Oktober. Jumlah roket yang menghantam kota ini dipastikan bertambah, mengingat konflik ini sudah memasuki bulan ketiga. Kemudian, dalam sebuah video yang diunggah oleh militer Israel, terlihat bangunan di kota Ashkelon tampak hancur. Pemandangan semacam itu tak ubahnya seperti kota Gaza di dalam Israel. Penduduk Ashkelon, sebuah kota besar di Israel Selatan, terus-menerus terkena serangan roket sejak 7 Oktober. Demikian militer Israel menyampaikan melalui saluran YouTube pada 4 November lalu sebagaimana dikutip CNN dalam rilisnya. Kiryat Ono. Terakhir ada Kiryat Ono yang melengkapi jajaran kota Israel dalam daftar sebagai kawasan yang disasar oleh serangan kelompok milisi Islam. Dalam sejumlah aksi, roket yang diluncurkan Hamas telah sukses dalam serangan ke beberapa kota besar dan kecil di Israel. Times of Israel dalam rilis 28 Oktober 2023 melaporkan, roket yang diluncurkan dari jalur Gaza telah mendarat di pusat kota Kiryat Ono dan Holon selama ketegangan berlangsung antar kedua kubu. Meski tidak ada laporan resmi tentang jumlah korban yang teridentifikasi, Kiryat Ono terpantau mengepul dengan kawasan yang diselimuti asap. Dalam sebuah postingan video yang diunggah ke akun X, tampak beberapa mobil hancur terbakar. Sementara itu, layanan ambulans Magen David Adom mengatakan petugas medisnya langsung menuju ke lokasi kejadian demi mengantisipasi adanya korban cedera di lokasi kejadian. Situasi di kawasan ini terus menjadi perhatian internasional
dengan upaya diplomasi terus dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencapai perdamaian. Tapi jika ketegangan terus berlanjut, siapakah yang harus bertanggung jawab?